Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas hmm, soal pada tema 1 ya, halaman 50, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Pada soal halaman 50 sampai 51 itu ada yang pilihan ganda, ada yang isian. Oke, selanjutnya mari kita bahas satu persatu ya. Untuk yang nomor 1, ini soal bahasa Indonesia. Nah, untuk soal seperti ini saya sarankan bacalah soal dahulu, kemudian cari jawabannya. Seperti itu. Kenapa? Yang pasti satu, kalian akan lebih hemat waktu. Jadi jika soalnya tahu, untuk soal bahasa Indonesia biasanya seperti itu. Oke. Soalnya yaitu gagasan utama dari paragraf di atas adalah, mari kita cari bersama ya. Tari kecak adalah tarian khas dari Bali. Titik. Tarian ini menggambarkan tentang cerita, pewayangan, khusus cerita Ramayana. Tari kecak tidak menggunakan alat musik. Tidak menggunakan alat musik apapun. Tari kecak ini hanya diiringi oleh suarakan teriakan cak 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 seperti itu. Dari anggota yang mengelilingi penari, suara kerincing yang diikatkan di kaki para penarinya. Tarian ini sudah dikenal hampir seluruh dunia dan sering dipentaskan dalam acara-acara khusus maupun resmi. Nah, pada nomor 1 itu jawabannya yaitu yang B. Tari kecak adalah tarian khas dari Bali. Kita jawab. Nomor 1 B. Karena ini merupakan contoh paragraf deduktif. Jadi paragraf itu ada dua, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Ini paragraf deduktif karena dari umum ke khusus. Maksudnya umum ke khusus gimana, Pak? Nah, saya terangkan. Kalimat tarian khas dari Bali, kan ini ada tanda titik. Kemudian kalimat berikutnya menerangkan tentang tarian yang dari Bali ini. Nah, selanjutnya juga menerangkan tentang tarian kecak, yang bahwa tari kecak itu tidak menggunakan alat musik apapun. Nah, jadi seperti itu. Berarti ini namanya gagasan utama. Kemudian tarian kecak menggambarkan tentang cerita pewayangan, khususnya cerita Ramayana, ini namanya gagasan pendukung. Begitu juga tarian kecak yang tidak menggunakan alat musik, ini juga gagasan pendukung. Biasanya seperti itu ya, tanda ide pokok atau gagasan pokok. Itu awal paragraf sampai ada titik ini. Nah, itu. Oke, untuk nomor 1 B ya. Nomor 2, bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara disebut bagian telinga. Kita cari, berarti ini soal IPA ya. A. Lubang telinga, B. Daun telinga, C. Gendang telinga, D. Rumah siput. Berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Disebut jawaban yang benar yaitu yang C. Gendang telinga. Loh, kok bisa, Pak? Gendang telinga. Oke, jadi telinga itu ada dibagi beberapa bagian-bagiannya. Ada bagian dalam, bagian tengah, dan bagian luar. Bagian luar itu terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Setelah itu masuk ke gendang telinga. Nah, gendang telinga di sini adalah indera manusia yang mengubah getaran suara ya. Jadi ketika terjadi gendang telinga ini rusak, maka sudah dipastikan manusia tersebut tidak dapat mendengar. Jadi seperti itu.
Jadi bagian telinga yang menangkap gelombang suara disebut ini gendang telinga. Oke, nomor 3. Untuk nomor 3 ini adalah salah satu soal uraian. Jadi ini bukan abisian semua ya. Nomor 3 maksud saya. Nomor 3 ini soal uraian atau isian. Sebutkan beberapa gangguan dan penyakit pada telinga. Gangguan dan penyakit pada telinga itu ada beberapa. Contohnya saya kasih A1 dengan tanda saja ya. Contohnya yaitu pecahnya gendang telinga. Gendang telinga. Ada lagi yang namanya otitis. Otitis. Ada lagi namanya otosklerosis. Otosklerosis. Nah, ini nama-nama penyakit pada yang terjadi pada telinga. Jawabannya ini silakan disalin ya. Nanti diganti sendiri langsung di LKS. Jawabannya ini saya yang berwarna merah. Selanjutnya nomor 4. Gambar di samping merupakan tempat ibadah umat beragama. Untuk nomor 4 ini soal IPS. Kemudian ini soal pilihan ganda. Jawaban yang benar apa? Ya, jawaban yang benar yaitu Kristen, umat Kristen. Loh kok bisa, Pak? Bisa kita lihat ini ada tanda salib. Ya, itu biasanya umat Kristen. Oke, kenapa umat Kristen? Karena tanda salib ini ya, tandanya ini. Dan umat-umat beragama di Indonesia itu memiliki rumah ibadah sendiri-sendiri. Kita sebagai umat muslim mempunyai masjid. Nah, untuk umat Kristen, biasanya tanda salib seperti ini, itu namanya gereja. Untuk umat Buddha, saya ulangi Buddha ya, Buddha itu ada namanya wihara. Wihara itu seperti Candi Borobudur, itu termasuk peninggalan Buddha. Nih, dan namanya wihara. Kalau umat Hindu ini rata-rata yang penduduk atau masyarakat Bali ya, nama rumah agamanya itu pura atau pura biasanya. Kita menyebutnya pura. Nah, terakhir apa, Pak? Terakhir yaitu umat Konghucu. Untuk umat Konghucu itu mempunyai rumah ibadah namanya kelenteng. Begitu pula kitab suci ya. Kita umat muslim, kitab sucinya Al-Quran. Kalau untuk umat Kristen itu Injil. Kemudian umat Konghucu, Sisuwucin, umat Hindu ada Tripitaka dan lain-lainnya. Jadi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya nomor terakhir, sebutkan perilaku, ini kurang, toleransi dalam kehidupan beragama. Untuk nomor 5 ini sebenarnya sudah ada jawabannya. Jawabannya ada pada LKS tematik halaman 49.
Oke, silakan langsung disalin ya. Nanti. Sebutkan perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Contoh perilakunya yaitu 1. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Menghormati agama yang diyakini orang lain. 2. Tidak memaksa keyakinan agama kepada orang lain. Tidak memaksa agama pada orang lain. Kemudian 3. Melaksanakan ajaran agama dengan baik. Oke, itu jawabannya. Saya kasih warna merah ya sebentar, agar kalian tidak bingung mana yang jawabannya. Oke, ini jawabannya. Silakan disalin. Bisa kalian pause videonya untuk setiap jawaban, kemudian tidak usah dikirim, nanti saya cek ketika sudah masuk saja. Itu saja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.